Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Pondok Buntet Pesantren, pesantren tertua di tengah penduduk santri. Lingkungan pesantren tidak pernah lepas dari segala kegiatan yang setiap hari dilaksanakan para santri. Saat masuk di lingkungan pesantren, semua orang sudah tentu sepakat bahwa penuntut ilmu di sana adalah santri. Tak lepas dari busana sarung dan peci yang setiap hari dikenakan, juga lalu lalang setiap orang yang hendak mengaji kepada para ustadz. Area pesantren sudah mewakili identitas para santri di dalamnya. Namun, asumsi demikian tidak berlaku di salah satu pesantren di kota Cirebon. Pesantren yang umumnya menjadi tempat berbaurnya para santri. Di sini hampir tidak bisa dikenali mana yang santri dan mana yang penduduk asli. Semua masyarakat di lingkungan pesantren berbaur layaknya perkampungan penduduk pada umumnya. Mereka mengaji dan menuntut ilmu sebagaimana santri biasanya. Pondok Pesantren Buntet, atau biasa dikenal dengan kebalikannya, yaitu Buntet Pesantren, yang merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Pesantren di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ini berdiri sejak abad 18, tepatnya pada tahun 1750. Didirikan oleh seorang mufti keraton Cirebon, yaitu Kiai Haji Muqoyyim atau biasa dipanggil Mbah Muqoyyim. Menurut catatan sejarah, Mbah Muqoyyim mendirikan pesantren setelah keluar dari keraton karena tidak suka dengan adanya intervensi dari Belanda. Sikapnya yang non-kooperatif dengan Belanda membuatnya memutuskan untuk mengasingkan diri hingga akhirnya beliau mendirikan pesantren. Area yang pertama kali dijadikan sebagai pondok pesantren berada di Desa Bulak, kurang lebih setengah kilometer dari perkampungan pesantren yang sekarang. Di desa ini terdapat peninggalan Mbah Muqoyyim berupa situs makam santri yang sampai sekarang masih utuh. Pesantren Buntet terletak di antara dua desa, yakni 80% menjadi wilayah administratif Desa Mertapada Kulon dan sisanya di bagian barat milik Desa Munjung. Wilayah pesantren Buntet cukup luas, sehingga jangan heran jika pesantren ini mirip sebuah desa. Hal ini dikarenakan faktor pertumbuhan penduduk dari kalangan santri yang makin lama makin berkembang sehingga kepadatannya cukup besar. Masyarakat pesantren yang homogen. Ada beberapa hal yang membedakan pesantren ini dengan layaknya pesantren lain. Di sini, para penghuninya merupakan lapisan masyarakat yang tergolong dalam 3 jenis. Yang pertama adalah masyarakat keturunan Kiai. Dari catatan silsilah keturunan Kiai Buntet, hampir seluruh kiai di pesantren ini adalah anak cucu dari keturunan Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Golongan kedua adalah masyarakat biasa. Asal mula mereka adalah para santri atau teman-teman kiai yang sengaja diundang untuk menetap di Buntet. Awalnya mereka menjadi khodim atau teman-teman kiai. Kemudian karena merasa betah, akhirnya menikah dan menetap di Buntet Pesantren hingga sekarang. Penduduk Buntet Pesantren yang bukan dari keturunan kiai ini dulunya dikenal dengan istilah masyarakat Magersari. Lapisan terakhir adalah masyarakat santri. Di perkampungan santri ini, merekalah yang meramaikan aktivitas sehari-hari dengan menuntut ilmu agama. Siang, para santri disibukkan dengan belajar di sekolah formal. Dan malam harinya, belajar kitab atau diskusi tentang agama di masing-masing kiai sesuai kapasitas ilmunya. Di pesantren ini juga tidak ada semacam batas area seperti halnya pesantren umumnya.
semua santri tinggal dan berbaur dengan penduduk asli pesantren Buntet. Karena komunitasnya yang homogen inilah, banyak orang yang sulit membedakan antara para santri dengan penduduk asli yang banyak diantaranya para alumni Buntet. Perpaduan sistem salaf dan kholaf. Kepemimpinan Pondok Buntet Pesantren dipimpin oleh seorang kiai yang juga berperan membawahi kiai-kiai lainnya dalam memimpin masing-masing asrama. Periode kepemimpinan Kiai Sepuh ini berturut-turut hingga sekarang, yang dipimpin oleh kiai yang dikenal khos, yaitu Kiai Haji Abdullah Abbas almarhum, dan digantikan oleh Kiai Haji Nahduddin Abbas. Dalam kurun waktu 2 abad tersebut, pesantren Buntet sudah banyak berganti periode kepengasuhan. Di antara nama-nama pengasuh yang tersohor adalah Kiai Haji Muta'ad periode pertama, Kiai Haji Abdul Jamil, Kiai Haji Abbas, Kiai Haji Mustahdi Abbas, Kiai Haji Mustamid Abbas, Kiai Haji Abdullah Abbas, dan Kiai Haji Nahduddin Abbas hingga sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman, Pondok Buntet Pesantren dengan segala potensi yang dimiliki berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dengan memadukan antara sistem salafi kuno dan sistem kholafi baru. Oleh sebab itulah dibentuklah sebuah yayasan lembaga pendidikan Islam, Pondok Buntet Pesantren Cirebon, yang salah satu tugasnya adalah mengelola dan menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal. Semua jenjang pendidikan formal begitu diupayakan karena sistem yang dibangun di pesantren ini mengharuskan bagi para santri untuk menyelesaikan pendidikan formal sebagai amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Di samping itu, mereka lebih diwajibkan mengikuti pendidikan non-formal atau dirosah diniyah yang digelar di masing-masing asrama, atau mengikuti pendidikan khusus yang diadakan oleh kiai-kiai sesuai spesialis ilmunya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.